Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk dengan struktur virus dan replikasi virus. Pertama-tama marilah kita berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin doa. Iqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita membaca ayat kursi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ibu ambil daftar hadir dulu ya. Anisatul Husni hadir. Bunga Ainur Rahma, Cantika hadir, Bu. Cantika. Cindy, Fatlan, izin. Fatli, Fatia, Fauzia, Flaura, Isma, Izakia, Lutfiah, oh di belakang, M. Aditya, Marsha, Mursidil, Najmi, sakit, Nur Asifa, Putri Zahara, Ratu Aisyah, Sahira, Samsul Falah, Wafda, Zahratul. Oke, sekarang hari ini kita akan melanjutkan dengan struktur dan replikasi virus. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Menjelaskan ciri-ciri virus, membedakan virus dengan makhluk hidup, menjelaskan struktur yang dimiliki oleh semua virus, menjelaskan struktur yang hanya dimiliki oleh virus-virus tertentu,
menyimpulkan struktur umum virus, menjelaskan tahap-tahap daur litik, menjelaskan tahap-tahap daur lisogenik, membedakan daur litik dan daur lisogenik. Nah, 8 ini akan kita buat dalam 2 pertemuan. Ya, jadi pertemuan hari ini kita diskusi mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti pertemuan kedua kita presentasikan hasil kerja. Ya. Jadi nanti kita bentuk kelompok, kita mengerjakan LKPD, kita diskusi dengan metode karya kunjung, saling mengunjungi, dan kita menyimpulkan. Nah, sebelum itu tentu kita harus membuat kelompok. Ya, nah untuk membuat kelompok, Ibu bagi kertas ini per orang. Tolong dibagi ke belakang. 3, 4. 1, 2, 3. 3 cuman. 3. Diperhatikan kita dapatnya apa. Lima ya. 1, 2, 3. Nah, diperhatikan dapatnya kertas apa. Terus kertas itu punya kawan. Ya. Misalnya Ibu dapatnya injeksi dan penetrasi. Nah, ini ada kawannya yang lain. Ya, coba dicari kawannya. Dicari kawannya. Nah, untuk membantunya lihat buku. Kawan saya siapa ya? Berarti harus lihat buku dong. Ini kertas ini temannya siapa? Ciri-ciri virus. Nah, siapa yang dapat ciri-ciri virus? Di mana? Coba baca buku. Ciri-ciri virus di buku apa aja? Nah, siapa yang punya A seluler? Nah, berarti itu kawannya. Ini ya, berarti ini itu. Ada berarti kawan yang lain. Nah, coba dalam 5 menit sudah jadi kelompoknya. Yo, ayo. Saling bantu, ayo. Bentuk sederhana berarti bentuk virus. Nah, siapa yang dapat bentuk virus? Nah, berarti bentuk virus tuh. Nah, tuh bentuk virus. Bentuk virus. Nah, lihat di tahap daur. Tahap isogenik. Ya, coba baca buku, jangan tanya Ibu. Baca buku. Lihat di replikasi virus. Ciri-ciri berarti. Lisis berarti tahap-tahap daur. Coba baca buku tahap daur. Yang sudah dapat kawan langsung mendekat biar yang lainnya ketahuan kawannya. Mendekat saja dulu, nanti kita geser mejanya. Ya. Berarti bentuk. Itu ada kawannya bentuk tadi. Di tahap-tahap lihat. Berarti bentuk. Ini kawannya lagi. Nah, ini lagi kawannya. Ada tadi bentuk. Mendekat saja dulu, nanti geser meja. Ya, penggabungan ada. Di lisogenik. Di lisogenik, berarti kawannya lisogenik. Tuh. Bentuk virus tuh kawannya ada 3. 1, 2, 3. Jom. Ciri-ciri. Ya nggak apa-apa, nanti kita bagi. Mendekat saja dulu, nanti kita geser meja. Biar ketahuan. Bentuk berarti. Bentuk ke sana.
Sudah dapat kelompok? Belakang sudah? Sudah dapat semua? Mendekat. Mendekat, bawa buku. Penggabungan berarti lisogenik. 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 Mana? Ada tadi yang lisogenik. Ah, ini dia. Nah. Ciri-ciri siapa aja tadi dapat? Berdua cuman. Berdua, sabar ya, nanti Bu bagi. Ini apa? Bentuk. Ah, ini ada ciri-ciri nak. Tuh. Pindah ke sini. Lisis berarti litik. Ini lisogenik. Mana yang litik? Siapa yang punya litik? Angkat mejanya. Iya, tahap tawur dia ada dua, ada litik, ada lisogenik. Ini lisogenik. Berarti yang lisis ke litik. Di sini udah ada absorpsi. Belum. Ini apa? Nah, berarti bisa ke sini. Ya. Satu baru kan absorpsi. Ya. Sini aja. Sini aja nak, kursi aja. Kelompok 1, ciri-ciri virus. Nah, coba dibaca masing-masing yang dia pegang. Coba. Enggak, yang pegang nih, berdiri. Ciri-ciri virus, siapa yang punya? Nah, coba, berdiri. Berdiri. Nah, yang lain perhatikan. Baca punya masing-masing. Nggak usah dijelaskan dulu, sesuai itu aja dulu. Ya, diangkat kertasnya, hadap ke kawan. Nah. Ya, ulang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus aselular. Bisa dikristalkan. Keras-keras nak. Nah, lanjut. Kelompok 2, bentuk virus. Berdiri. Ya, hadap ke kawannya, jangan hadap ibu. Nah, ya. Ini buat nama kelompok 1 gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok ketiga, tahap-tahap litik. Berdiri. Nah, hadap kawan. Silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oh, yang salah berarti injeksi atau penetrasi. Oke, lanjut saja dulu. Lanjut. Siapa lagi? Udah. Terima kasih. Silakan duduk. Terakhir, tahap-tahap lisogenik. Hadap ke kawannya, jangan hadap ibu. Diriin di tengah.
satu. Tahap-tahap di segini. Satu absorpsi. Dua pengumpulan DNA. Yang ketiga pembelahan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Dah? Sudah di kelompok masing-masing ya? Sekarang di belakang sudah? Sekarang kita akan masuk diskusinya. Ibu bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya per kelompok ya. Ini LKPD, ini bahan ajar. Oke. Ini LKPD, ini bahan ajar. Boleh baca buku juga nggak apa-apa ya. Ini LKPD, ini bahan ajar. Ini LKPD, ini bahan ajar ya. Nah sekarang sebelum masuk ke LKPD, coba perhatikan gambar ibu di depan ya. Itu gambar apa? Satu-satu. Oke, di belakang. Hand sanitizer disemprotkan. Gunanya untuk apa itu? Mencegah virus. Yang lain? Membersihkan. Membunuh virus nggak tuh? Iya, membunuh virus. Oke. Nanti kita lihat di akhir ya, apakah dia membunuh atau tidak. Sekarang kalian baca ini. Kelihatan tidak di belakang? Tidak terlalu. Kabur. Ya. Coba pelan-pelan dibaca itu, 3 menit. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Nah, tadi waktu lihat gambar ini katanya hand sanitizer. Benar? Hand sanitizer membunuh virus tadi di sini ya kan ya. Terus kita udah baca artikel ini. Nah, jadi bagaimana tuh? Mencegah katanya. Dia tidak bisa dibunuh pakai antibiotik. Antibiotik itu apa tuh?
Ada dua kata. Anti artinya membunuh. Biologi makhluk hidup berarti antibiotik, anti makhluk hidup ya. Anti makhluk hidup berarti dia membunuh makhluk hidup. Nah, di artikel ini katanya bagaimana? Si virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Berarti apakah dia makhluk hidup? Menurut kalian bagaimana? Ya. Karena dia berkembang biak, makhluk hidup. Iya. Karena berkembang biak. Tapi tidak bisa dibunuh. Kalau setiap yang hidup pasti mati. Ini? Tidak. Bukan makhluk hidup. Benar nggak tuh? Apakah dia bukan makhluk hidup ataukah dia makhluk hidup? Dua pertanyaan kita nih ya. Nah, untuk itu kita kerjakan dulu LKPD-nya. Kalian kerjakan dalam 30 menit. Nanti setelah itu baru kita dapat konfirmasi pertanyaan ini. Ya. Dia makhluk hidup atau bukan? Ya. Jadi dibaca bahan ajar boleh. Ya. Membaca buku paket juga boleh. Lalu berdiskusi untuk mengisi LKPD. Jangan lupa untuk menulis nama ya. Ibu lupa membuat tempat menulis nama. Ditulis saja di bagian atas. Kelompok 1, nama 1, 2, 3, 4. Ya. Boleh. Ya. Jadi 30 menit ke depan berdiskusi. Ya, namanya berdiskusi tentu bersuara ya, tetapi tentu tidak membuat ricuh. Ya. Silahkan. Ada yang ragu boleh bertanya. Oh, jangan belakang depan aja. Di sini boleh, di sini boleh. Dibaca bahan ajar, dibaca buku paket, nanti ini diisi. Ya. Lanjutkan. Oh, ini kelompok paling banyak ya. 6. Udah keluar ibunya atau belum? Ya? Di sini. Jadi itu kan ada 4 gambar nih. 1, 2, 3, 4. Diperhatiin masing-masingnya. Lihat keberadaan selnya. Virus punya sel atau tidak? Bakteri. Jadi ini isinya checklist aja.
Yang tabel 2 isi itu checklist kalau ada, strip kalau tidak ada ya. Khusus yang tabel 2. Bu, kalau di bimbing saya berarti ada cadangan. Dia punya sel atau enggak? Berarti ini clear. Kalau punya. Berarti yang punya ada nomor tuh. Ngomong aja nggak apa-apa, namanya diskusi. Namanya diskusi berarti bersuara kan. Yang ragu bertanya ya, Ibu di sini. Bu, plasma sama sitoplasma beda. Plasma sama sitoplasma. Sementara sama. Sementara sama. Plasma sel, sitoplasma sama dia ya. Di checklist kalau dia punya, kalau tidak ada di strip yang tabel 2. Kalau virus ada nggak sel? Tidak. Ada, berarti buat strip. Ada. Hmm. Nah, iya. Nah, nanti kalau udah isi ini semua, kalau nggak ada selnya berarti ada nggak sitoplasma? Ada berarti. Tidak. Sitoplasma itu kan cairan sel. Selnya nggak ada. Benar. Nah, dia buat di bawah tuh pertanyaannya. Ya. Waktu belajar ruang lingkup sama yang bab kemarin, ciri-ciri makhluk hidup itu syarat utamanya apa? Berkembang biak, respirasi, iritabilitas, beradaptasi, membutuhkan nutrisi, metabolisme. Ada satu lagi yang penting yang belum disebut. Mempunyai sel.
harus mempunyai sel minimal 1. Ya, misalnya bakteri punya 1 selnya. Berarti kalau dia tidak punya sel, gimana kesimpulannya? Bakteri boleh kemana? Kamar mandi. Cepat ya, hati-hati. Mana dia? Oh, belum diisi. Ayo, ini lihat gambarnya. Ini struktur virus, sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan. Nah, isi ini. Boleh baca buku. Itu kalau kejauhan pindah sini aja. Misalnya keberadaan sel kalau ada virus ada centang. Kalau ada centang. Kalau nggak ada Strip. Ada nggak selnya? Nggak ada strip. Nah, lanjut, yuk. Udah, tinggal jawab nih. Jadi dia nggak punya sel. Jadi virus itu memang hidup atau bukan? Kalau dia tidak punya sel, gimana? Makhluk hidup dia bukan? Tadi syarat untuk menjadi makhluk hidup minimal dia harus memiliki 1 buah sel minimal. Nah, sekarang dia tidak punya, berarti dari sisi keberadaan sel berarti dia tidak makhluk hidup. Buat sini. Begini. Yuk, semangat. iya Bu. Bentuk. Bentuk virusnya gimana? Lihat gambarnya, lihat bahan ajar, lihat buku. Dibentuk lagi, bentuk. Di bahan ajar juga ada. Mana bahan ajarnya tadi? Nah. Sampai ke belakang. Ini ada macam-macam bentuk virus. Tuh. Ayo. Ayo diskusi. Dah. Ini belum diisi selesai. Jelas tuh ininya Bu. Kalau dia tidak punya sel, punya nggak dia kira-kira sitoplasma? Enggak, strip. Nah, sekarang untuk menjadi makhluk hidup kan minimal dia punya 1 sel. Sekarang dia tidak punya. Jadi si virus berdasarkan keberadaan selnya dia makhluk hidup atau bukan?
tulis di situ. Berdasarkan sitoplasma. Iya sama aja. Kalau nggak ada selnya pasti nggak ada sitoplasma. Kalau kejauhan pindah, bisa nggak? Bisa. Nah, kalau bisa di sini nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya kejauhan pindah. Gelap. Iya. Nggak apa-apa. Ini namanya, ini bukan bentuknya. Bentuknya berarti apa? Kalau yang ini aja bentuknya apa nih? Yang ini nih. Polyhedra, ya. Tahu segi banyak nih yang ini ya. Nah, kalau yang ini namanya, ya bentuk apa nih? Di buku lihat kalau nggak ada di sini. Nih, yang ini. Bentuknya apa? Helix. Nih, berbentuk helix. Helix. Nah, berarti kalau yang ini kan ada dua bentuk jadinya kan? Ada polihedralnya, ada helixnya kan? Kan yang ini helixnya. Nah, berarti bentuknya mana tadi bentuk virus ya Pak? Bentuk virus di sini bukan? Oh bukan ya, ciri virus ya. Nah, berarti ini bentuknya kompleks. Karena ada dua bentuk kan? Ya. Bentuknya mana, bahan ajar atau buku? Mana bentuk? Oh, enggak bisa. Nah, ini bentuk. Nah, samakan ke situ. Berarti ini bentuknya apa? Ini bentuknya apa? Bentuk apa ini? Aku nggak tahu. Ini ada gambar bentuk apa ini? Bapak-bapak ini bentuk apa nih? Bentuk apa tuh? Langsung ibu bentuknya bulat, bentuk batang gitu. Ini bentuk apa tuh? Nih, kan ini nih. Ini bentuknya saja nih di sini. Nah, ini bentuk apa? Bulat. Nah, tulis bulat di sini. Kalian terlalu panjang pikirannya. Nah, itu di situ juga ada contoh. Itu dari buku. Nah, helix kata kawannya. Strukturnya. Apanya? Nah, lihat gambar virus kita tadi. Di sini. Nah, lihat tuh. Apa aja isinya virusnya. Ini ada RNA, ada lipid, terus ada protein. Ya kan? Nah, kalau ini ada apa? Terus lihat apa yang dimiliki semua virus gitu.
Ini 5-5-nya ini punya dia semua apa aja. Kalau ini enggak nampak, lihat buku di sini. Lihat tadi bentuk virus kita tadi. RNA dan DNA, Bu. Ya, buat punya semua dia. Buat di tabel kita tadi. Mana tabel kita tadi? Berarti yang dimiliki semua virus tulis di sini RNA atau DNA. Terus apa lagi? Yang dimiliki semua di sini. Terus apa aja yang hanya dimiliki satu-satu virus itu? Sepuluh menit lagi ya. Ayo. RNA atau punyanya salah satu aja. Di bahan ajarnya ada. Ini bentuk virus. Nah, kalau ini berarti bentuknya apa? Bulat. Bulat. Ada, masa nggak ada? Wah. Di buku ada tuh. Bukan. Mana tadi ada gambarnya? Kalau ini Nih. segi banyak ada, Bu. Ya, segi banyak ada tadi. Ini batang, Bu. Ini kan kayak batang, atau boleh juga kalau yang dilihat struktur ininya helix itu kan melingkar ya. Tapi kalau dilihat begininya kayak batang ya, jadi boleh batang garis miring helix gitu. Ininya pakai X. Nah, ada X. Ini sama ini. Ini segi banyaknya. Ini batangnya. Berarti Ini banyak batang. kalau yang lain-lain bentuknya satu-satu. Nah, kompleks. Jadi, nah, 76. Lanjut ke belakang. Nah, struktur yang dimiliki semua virus. Lihat gambar virusnya lagi. Apa aja struktur-struktur ini yang semuanya ini punya? Coba apa aja? Coba ditulis. Kalau enggak lihat gambar di buku. Kalau kabur gambar yang itu. Bisa? Dah? Kapsid, DNA, atau bukan dan ya, atau. Karena dia tidak pernah punya keduanya. Sampul, oke, lanjut. Kesimpulan, struktur yang dimiliki semua virus adalah kapsid dan DNA atau apa? Apa? Gimana kira-kira? Kan sudah membuat LKS tuh. Jadi jawabannya karena ya di situ. Iya. Kata bukunya gimana sama kata bahan ajarnya? Yang di HIV itu nggak ada proteinnya, Bu. Tembakau, influenza, dan bakteri.
Yakin? Mana virus? Gambar nih, gambar virus HIV ada yang besar kan ya? Bahan ajar. Nih, ini ada protein. Kapsid nih protein nih. Nih. Iya. Struktur yang hanya dimiliki virus tertentu. Nah, sekarang lihat kapsid nih. Semua virus punya atau tidak? Nih HIV punya. Yakin? Ini kulitnya ini kapsid nih. Ini kapsid. Ini kapsid. Ini kapsid. Nah, Lipid baru satu-satu. Siapa aja yang punya lipid? Hanya pada Nih, ini punya nih. Influenza sama HIV. ini virus HIV. Ini influenza. Bukan yang ini. Ya, boleh juga. Sama bentuknya kan sama-sama bulat nih. Iya, protein itu kapsid kan tadi. Yuk, lanjut yang daur litik lisogeniknya. Waktu kita tinggal dikit lagi ya, yuk. Semangat. Kalian kayak makan obat diam ini. Fokus, alhamdulillah kalau fokus. Yuk. 5 menit lagi. Udah sampai tahap-tahap? Yang ini tuh yang strukturnya kapsid. Ya. Kapsid kan. Kapsid punya semua. Kapsid, RNA atau DNA. Yang cuma dimiliki virus tertentu apa? Selubung ekor. Nah, yang lain coba. Apa yang dimiliki virus tertentu? Ada nggak di situ? Tapi RNA, DNA dimiliki semua. Sampul itu apa? Lipid. Ya, lipid itu artinya lemak. Jadi yang dimiliki virus tertentu sampul dari lipid. Ayo, ini dulu jawab nih, ya? Touchscreen ya. Kenapa? Nggak mau dipencet. Oh, nggak apa-apa. Di sini aja. Kamu cari di buku. Mana kita cari? Apa lihat? Nanti kita pencet itu ya. Ya, nanti kita pencet itu linknya.
Yuk, yuk. Sampai ke tahap-tahap. Ayo. Yang mana? Ya dijawab. Jadi berdasarkan yang di belakang-belakang nih tadi gimana? Bu tidak tahu alasannya. Alasannya karena enggak. Itu buat latihan aja. Nah, jadi kenapa? Karena ia mempunyai protein. Karena jadi mengapa tidak bisa dilawan dengan antibiotik? Karena Jika memakan antibiotik dia akan kembali terjadi antibiotik itu untuk membunuh. Kalau yang dibunuh berarti dia makhluk hidup. hidup. Dia emang hidup bukan berdasarkan keberadaan selnya. Mengapa virus tidak bisa dilawan antibiotik? Karena virus belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Boleh. Berdasarkan apa dia bukan makhluk hidup? Berdasarkan ciri-cirinya, Bu. Karena dia belum punya. Karena dia tidak memiliki sel. Kan udah dibuat di belakang tadi. Kok lupa lagi? Tidak tahu. Karena virus tidak bisa dikatakan. Iya. Iya. Udah ada yang mulai tahap-tahap ya? Udah, yuk, yuk, yuk. Dan salah satu syarat sebagai makhluk hidup adalah makhluk hidup dan virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel, dalam kurung tidak mempunyai sel. Oke. Virus saja dulu nak. Nanti sampai ekologinya. Dah, yuk, yuk. Oh, udah banyak. Dah mulai tahap. Ayo nak, segera. Ayo. Disalin cepat. Di bahan ajar juga ada.
garis besarnya aja. Yuk, yuk. Waktu kita hampir habis. Yuk, waktunya hampir habis. Penjelasan garis besarnya saja. Garis opsi apa gitu. Yuk. Udah siap? Dalam proses udah sampai tahap? Udah, sip. Garis besarnya aja. Nggak buat pengertiannya, Bu. Pengertiannya secara garis besar. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas. Nah, dia berkembang biak. Nah, jadi gimana? Kalau dilihat dari keberadaan sel, karena dia tidak punya sel, tidak makhluk hidup. Tapi dilihat dari kemampuannya memperbanyak diri, walaupun perbanyak dirinya itu menumpang di dalam sel hidup, berarti dia makhluk hidup. Oh iya, nyambung ya. Berarti dia paham pelajaran fisikanya. Calon ya, KSM fisika. Belakang aman ya? Aman? Apa? Oh ya. Yuk, 3 menit lagi, 3 menit. 3 menit lagi. Udah, dia enggak punya. Udah, dia sampai situ aja tuh. Nah,
Tetapi, nah gambar kita bahan ajar. Nanti dia si lisogenik ini kan dia sampai sini nih, pembelahan. Kemana pergi? Pembelahan. Dia bisa ke sini, masuk ke sini. Jadi dia bisa berubah. Sama dengan Lauri. Yang ini sampai sini aja. Kalau litik kan ini mana tadi? Bentar nak. Menempel, menginjeksikan, sintesis, perakitan, lisis kan. Nah, kalau lisogenik kan bentar nak. Ini injeksi, menempel, injeksi, bergabung, kemudian dia membelah, ya kan? Nah, tapi setelah itu yang udah bergabung tadi ini bisa keluar lagi nih, bisa masuk dia ke daur litik. Tapi yang tahap lisogeniknya ya ini aja. Oh ya. Jadi perbedaannya, coba lihat perbedaannya dari bentuk akhir sel inangnya. Kalau di daur litik sel inangnya terakhirnya, pas litik itu sampai terjadi, pas lisis itu. Gimana? Tapi kalau umumnya, kalau lisis itu sel inangnya rusak atau enggak? Lisis itu artinya apa? Ini dari tulisnya. Hancur. Kalau di sini ada enggak hancur? Enggak. Yang hancur siapa? Sel inang. Dah, waktu kita dah habis. Dah siap semuanya? 2 soal lagi di belakang. 1 lagi sana. 1 lagi sini. Oh, ini udah selesai. Oke. Yang 1 lagi itu sudah dapat jawaban, tinggal menulis atau belum dapat jawaban? Oh, jawabannya sudah ada. Sudah, tapi belum ditulis. Oke. Nah, sekarang ini kita selesaikan di rumah, kan tinggal menyalin ya. Jawabannya sudah ada. Nah, kita selesaikan di rumah. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan mempresentasikan LKPD ini. Jadi di rumah mungkin janjian ini diselesaikan, yang belum disalin selesaikan menyalin. Kan pada dasarnya udah selesai, cuma belum disalin. Ya. Terus dirapikan. Terus masing-masing kelompok menunjuk 2 orang untuk presentasi. Ya. Nah, yang presentasi itu harus mantap-mantap tuh, karena akan mempresentasikan ke kelompok orang lain, ya. Nah, terakhir kita konfirmasi jawaban kita tadi nih. Jadi si virus itu bisakah dibunuh dengan hand sanitizer? Tidak. Kenapa? Karena ia belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Tidak bisa dikatakan makhluk hidup. Jadi kalau bukan makhluk hidup tidak bisa dibunuh. Tetapi berarti di sini
Antibiotik apakah dia makhluk hidup? Bukan, karena dia tidak punya sel. Karena bukan makhluk hidup berarti tidak bisa dibunuh. Apakah dia makhluk hidup? Belum bisa katakan tapi bisa berkembang. Tadi kita lihat dia daur litik, daur lisogenik, berarti jumlahnya bertambah. Ya enggak? Kalau jumlah bertambah berarti dia melakukan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Jadi kalau ditanya virus itu makhluk hidup atau bukan, jawabannya bagaimana? Kalau dipandang dari berkembang biak kan dia makhluk hidup. Kalau dipandang dari sel dia bukan makhluk hidup. Ada yang lain? Setuju dengan jawaban siapa namanya ini? Zahra. Oke, terima kasih Zahra. Jadi kita harus melihat sudut pandangnya ya. Kalau kita lihat dari keberadaan selnya, dia bukan makhluk hidup. Karena bukan makhluk hidup, tentu tidak bisa dibunuh. Tetapi kalau kita memandang kemampuannya bereplikasi, dia adalah makhluk hidup. Nah, sampai di sini dulu. Sekarang kita bereskan LKPD, kita rapikan, ditunjuk 2 orang untuk tampil. Pertemuan selanjutnya kita presentasi. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Insya Allah tidak. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Oke, assalamualaikum. Lanjut ya yang